Jadi kenapa Mas Roy dan lain menganalisa itu yang fotokopi? Karena memang bahan itu yang ada, yang ditunjukkan di media sosial itu oleh Dian Sandi fotokopi. Karena Jokowi sendiri kan nggak berani. Kita uji kemarin di awal-awal itu SD, SMP, SMA nggak keluar. Ketika keluar ijazah itulah, ini berkembang. Artinya memang ada kejanggalan yang saya perlu curiga ini ada sesuatu hal nih. Nah inilah yang kita kejar, walaupun beliau ngomong begini-begini, rakyat melihat kok Jokowi nggak berani menghadirkan ijazahnya kok. Emang nggak berani, Bang? Kan sebentar, sudah dibuktikan dengan cara ada penyitaan, berarti ada ijazah kan? Nah, Nah, jadi gini, saya pisahkan dulu. Itu kan S1. Ya, SD, saya SMP, pisahkan SMA dulu. gimana tadi saya pisahkan dulu. Di gelar perkara itu ada ijazah SMA. Oh, ada nggak ikut juga. di situ. Nah gini, saya pisahkan dulu bahwa teman-teman TPUA ya itu mempermasalahkan awalnya. Ini informasi yang saya dapat dari Neti ya, bahwa yang dipermasalahkan itu ijazah SD, SMP, SMA. Bukan ijazah S1. Nah kemudian bergabunglah antara TPUA dengan Mas Roy ini. Nah seperti keterangan-keterangan yang kita dapatkan dari media, bahwa kemudian ada satu persepsi, kemudian mereka menjadi satu. Kalau Pak Mas Roy CS itu mempermasalahkan S1. Kalau TPUA itu dari awal SD, SMP, SMA, dan itu sudah beberapa kali digugat. Ya. Nah saya mau menyampaikan di sini bahwa ada perbedaan di peradilan perdata dan peradilan pidana. Peradilan perdata itu bukan membuktikan asli apa palsu, kecuali peradilan pidana. Sehingga ketika kita berbicara perdata, beban pembuktiannya ya tidak suatu yang wajib, karena pada saat itu bukan gugatan asli atau palsu. Nah kemudian di beban pembuktian itu ada di kejaksaan untuk pidana. Sampai di situ dulu. Silakan Bang, lanjutkan. Bicara soal orang besar nih. Boleh, kalau tadi ada yang belum selesai, lanjutkan dulu. Kayak tidak aslinya tadi. Oh iya, artinya kan begini. Ini kan berkembang dari awal, dari kita menggugat SD, SMP, SMA. Ternyata tidak dihadirkan. Kan itu kan ada kelanjutannya. Karena Jokowi ini kan pasang IR, insinyur. SD, SMP, SMA aja nggak ada, bagaimana bisa nyampe ke situ? Nah inilah bahan pertanyaan kami kan. Ya kalau kami aktivis kita kejar aja. Nanti mau pasang SA apa-apa kita kejar lagi itu kan. Nah sampai saat ini tadi dibicarakan ke kejaksaan pengadilan, kita siap kok. Kami membuktikan kesiapan kami dengan kehadiran kami 3 orang di sana untuk mendukung RRT ini kan. Walaupun Bang Egy dan ini dia mundur, mungkin Bang Egy sakit ataupun takut kan gitu. Karena walaupun jago-jago pasti takut juga lah ya. Oh mungkin kan katanya benar berobat Bang. Ya, apa Anda ragu Bang? Ya mungkin benar, mungkin tidak. Karena kan setelah itu kita lihat kan naik mobil gitu, passenger mobil, ini pertanyaannya gitu loh. Nah artinya memang tawaran-tawaran ke saya untuk melakukan RG itu banyak. Oh iya. Ditawarin proyek juga Bang? Kenapa? Ditawarin proyek juga? Kalau saya sih nggak tawarin proyek, saya bukan orang proyek gitu loh. Kalau Bang Egy saya nggak tahu gitu kan. Nah artinya gini, ini untuk Tawarannya dalam bentuk apa berarti Bang? ya kalau buat nilai-nilai mereka nggak ngomong lah. Mungkin kalau kita ikut nilai itu dipotong sama yang bawah gitu. Tapi itu pasti ya Bang ya, penawaran itu ada ya? Ada. Tawarkan uang. Oh kalau uang saya belum. Bang, ayo Bang, kita anterin Bang. Penawaran dari Pak Jokowi maksudnya? Dari orang-orangnya Pak Jokowi lah yang kita lihat bersama Pak Jokowi gitu. Kemarin hadir kan Rejo, dari Rejo juga. Kalau saya sebutannya namanya Farhat Abbas. Ajak saya. Farhat Abbas ya, yang mengajak bahwa mungkin niatnya juga baik. Niatnya baik lah mungkin lah. Bukan niatnya untuk bawa nih sampai sana dapat sesuatu. Ya mungkin ya. Kalau itu mah masalah dia lah. Yang penting kita kan tujuannya ke atas, bukan kanan kiri kan gitu kan. Makanya kami sampai hari ini kami masih terus karena gitu. Lihatnya ke atas. Ini ditawarkan Anda saja atau ketiga orang lain? Kayaknya sih, kayaknya ada yang ke arah sana gitu. Oke. Tapi kan Klaster 1 diserang semua berarti Bang ya? Iya, sampai ya tadi malam juga kita masih ngobrol-ngobrol kan sebenarnya kawan semua nih kita dengan Bang Egy pengacaranya dan kawan kayak Bang ini kawan kita juga. Ya kan bicara agak ngeles-ngeles ke lari-lari ke sana. Ada sampai malam kita bicara ayo Bang, ayo Bang. Ya. Saya kan gaya bicara saya seperti ini Bang, mohon maaf ya. Tapi kan apa yang saya bicara itu insya Allah kebenaran gitu kan. Nah menyangkut orang besar tadi yang kemarin saya tembak orang besar ini, karena saya nggak mau bikin kisruh juga sebenarnya negara ini gitu. Dengan statement-statementnya ada orang besar, Abang ini menyatakan beginilah, begini, jadi gaduh. Kasihan gitu rakyat ini. Siapa orang besarnya Bang? Kemarin tadi disebutkan, Egy Sujana.
Iya. Emang kenapa dengan Egy Sujana? Memang besar kok dia. Otaknya cerdas. Iya. Iya kan? Untuk melakukan sesuatu cerdas kok dia, berani dia, militan dia. Oke. Kan gitu. Dalam bentuk apa Anda bisa bilang kayak begitu? Nah, jadi kan begini. Dia yang mengatur atau apa? Jadi kan begini, orang besar itu kan bukan hanya dana aja kan. Kalau punya dana nggak berani, contohnya seperti hari ini, diseranglah itu Pak SBY, mengarah lagi ke PDIP. Toh dia nggak tahu apa-apa kok, kasihan lah. Baik. Memangnya partai-partai berani ngelawan Jokowi secara terbuka? Enggak toh. Yang berani kami-kami. Iya kan? Jadi dengan ada orang besar, dana besar. Makanya saya tunjuk aja orangnya, Bang Egy Sujana. Oke. Karena ketua saya yang bergerak terus ke sana ke sini sampai ke Solo, ke UGM. Terus yang walaupun akhirnya ketemu Jokowi juga gitu loh kan. Ini clear nih. Clear. Coba kita melihat dari kacamata hukum seperti apa sih Pak Fikar? Soal Ya, kalau misalnya tadi ada tawaran-tawaran seperti ini, gimana kalau ujungnya ke restoratif justice? Itu sebenarnya sah atau enggak di mata hukum? Dengan ada pemberian-pemberian supaya damai. Tawaran-tawaran. Oke. Apa namanya? Dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau kita melihat penghentian penyidikan dikaitkan dengan restoratif justice, itu artinya kacamata kita kacamata yuridis gitu. Tetapi yang terjadi bahwa ada tawar-menawar, pemberian dan segala macam penawaran, itu kan sebenarnya kacamatanya harusnya sosiologis gitu. Iya kan? Artinya yang terjadi di dalam masyarakat itu. Nah, persoalannya adalah apakah fakta sosiologis ini bisa mempengaruhi fakta yuridis nggak? Gitu. Artinya kalaupun terjadi umpamanya pengakuan, pencabutan atau apapun namanya, itu karena dibayar kan begitu. Nah, apakah itu akan membatalkan itu? Nah, karena ini pada tingkat penyidikan gitu ya, maka yang punya kewenangan melanjutkan atau tidak melanjutkan itu kepolisian, penyidik, para pihak juga. Penyidik juga. Meskipun umpamanya restoratif justice itu perdamaian sudah ada di para pihak ya, tapi kalau penyidiknya nggak mau, tidak mau ikut, nggak bisa juga, karena dia Fasilitator. Dia jalan atas nama kepentingan umum, dia jalan atas nama hukum, gitu. Ya silakan Anda damai. Nanti itu akan menjadi hal yang meringankan di pengadilan, yang akan dipertimbangkan itu gitu. Bukan, tapi karena perbuatan pidananya umpamanya penyidik sudah menyimpulkan ada perbuatan pidananya, nah, maka dia punya kewenangan untuk meneruskan ke pengadilan gitu. Nah, jadi bergantung pada akhirnya kewenangan dan kemampuan gitu. Kewenangan dalam pengertian siapa yang menangani gitu ya. Kemampuan adalah para pihak ini ketika mengajukan saksi atau ahli atau apa, itu kan dasarnya kemampuan. Artinya umpamanya kalau saksi, kenapa dia jadi saksi? Karena dia melihat, mendengar atau merasakan umpamanya. Kenapa ahli? Karena dia punya pengetahuan pada ahli pada persoalan itu. Karena itu kemudian dia diangkat jadi ahli gitu. Nah, tempatnya adalah di penyidikan. Nah, karena itu seluruhnya bergantung pada penyidik. Sekalipun itu namanya restoratif justice, itu juga sebenarnya pada tingkat penyidikan akan tergantung pada penyidiknya. Karena itu tadi nggak heran ketika Egy dan siapa Damai itu ketemu Jokowi, ada juga penyidik di sana gitu. Ya karena memang negara. Karena restoratif justice itu memang begitu gitu. Artinya diajukan dulu oleh para pihak kepada penyidik kemudian memfasilitasi pertemuannya, perdamaiannya dan sebagainya, dan dia ikut gitu. Nah, karena itu menjadi wajar kalau ada polisi di sana begitu. Oke. Bang Ade gimana? Ya, kalau tawaran-tawaran tadi benar diberikan. Kalau terkait tawaran-tawaran, mungkin saya lebih menyampaikan lebih agak smooth ya, bahwa bukan tawaran-tawaran sesuatu yang tanda kutip sebenarnya, bahwa mungkin Bang Farhad pada saat itu berbicara seperti itu karena melihat teman-teman ini ngapain sih begitu ya, karena kan konsen pada 3 TSK ini saja, mungkin seperti itu. Karena kita sering membicarakan juga, ya kok ya kenapa ya, harusnya 3 ini aja yang memang harusnya bertanggung jawab, karena isu-isu itu memang dipolarisasi dari awal ya, sampai kita mengikuti terbitnya pelaporan tersebut, sehingga mungkin teman-teman ini diajak untuk gimana sih baiknya, ya kan. Nah, tetapi saya mendengar langsung tadi dengan Pak Rustam ini mengatakan bahwa tidak, kita akan mengikuti. Berarti hal tersebut memang sudah kekeh ya dalam hal
bahwa ini adalah sesuatu yang palsu, ya, yang notabene kalau saya bilang sih mana bisa dikatakan palsu kalau tidak ada analog yang asli diteliti. Tetapi apapun itu pemikiran beliau ya, bahwa dia mendapatkan informasi bahwa itu palsu seperti apa ya itu, terus kemudian dengan mata telanjang mengatakan bahwa wah ini bukan Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, ini tambah aneh lagi, analogi saya belum bisa diyakinkan untuk hal itu, sehingga kita tunggu aja di pengadilan. Kalau menurut saya sih tidak lagi kita berbicara konsen pada satu bahwa kita pengen ini terjadi restoratif yang diikuti teman-teman, tetapi saat ini sudah dilakukan pemeriksaan. Kalau saya sih pengen konsen pada pemeriksaan. Sudah 60 lebih pertanyaan. Yep. Saya rasa kalau memang ini sudah dianggap juga lengkap, saya nggak tahu Bang Rustam apa mengajukan ahli atau seperti apa, kita nggak tahu ya. Nah, tetapi tentunya akan mengikuti ahli-ahli yang sudah diajukan Mas Roy mungkin ya. Nah, tetapi apapun itu, kalau ini dinyatakan lengkap, ya sudah, tahap satukan. Biar kita lihat seperti apa nanti di peradilan. Kami sih sangat senang kalau memang ini bisa dibuktikan di peradilan. Karena kalau habis di restoratif juga, ya kan, bahwa kemudian ya betul ada tanggapan bahwa pemulihan keadaan semula itu tidak terjadi. Iya. Artinya pemulihan nama baik Pak Jokowi, ya, pemulihan apa yang telah dilakukan teman-teman ini seperti apa. Ini kan sudah merambak sampai ke seluruh Indonesia, Iya. bahkan luar negeri loh. Baik. Ya, di kampus-kampus sudah disurat-suratin, dibandingkan UGM juga. Nah, di sini kan ada dua yang diuji. Oke. Adalah UGM sebagai universitas yang dimana Pak Insinyur Joko Widodo mengemban pendidikan di situ. Oke, Terus baik. kemudian dengan Pak Insinyur ini Joko Widodo singkat, sebagai presiden Singkat saja, ketujuh, terakhir gitu loh. Pak Bang Rustam. Saya meminta kepada dukungan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk membongkar kasus ini. Karena ini bukan hanya kepentingan saya. Saya tidak ada kepentingan juga sebenarnya. Ini untuk kepentingan bangsa. Makanya itu kami minta dukungan apapun, sekecil-kecil apapun, kami berjuang untuk membongkar ini. Bukan untuk melawan Jokowi. Untuk membongkar ini. Saya pribadi saya nggak berharap kok. Walaupun dengan kasus pidana ini ujung-ujungnya mungkin kami dihukum, saya siap. Permasalahannya ini Pak Jokowi siap nggak? Dan kami juga tidak mau menghukum Pak Jokowi, tidak mau. Kalau saya rasa nggak cocok juga dengan kasus ijazah ini Pak Jokowi Tahu dan mau presiden lah ceritanya nih. dihukum gitu kan? Tahu dan mau. Ya. Artinya begitu. Tapi biarlah Pak Jokowi nanti dihukum dengan kasus-kasus lainnya, kasus-kasus Tahu dan- KKN lainnya, korupsi lainnya. Ini lebih pindah lagi nih, pindah lagi nih. Asumsi, Ya, iya, ya nggak asumsi. boleh. Baru lagi. Nggak boleh. Ada yang baru lagi, ada yang baru lagi. Ini kan baru main kecil, ya kan Bang? Kita tunggu aja. Oke, Ya. berarti sama-sama Siapa semuanya pelaku-pelakunya, sepakat pembuatnya. untuk fight di pengadilan nanti ya. Siap. Saya kira gini. 1 menit aja waktunya. Pak Oke. Fikar. Kalau Pak Jokowi pencemaran nama baik oleh mereka yang menuduh ijazah palsu itu diteruskan perkaranya, itu artinya polisi mengasumsikan ijazah itu tidak palsu. Ini menjadi tidak adil kalau menurut saya. Aha. Karena apa? Karena yang menuduh palsu pun seharusnya perkaranya jangan dihentikan. Biar jalan dua-duanya begitu mestinya. Oke. Mestinya seperti itu. Iya, iya, Ini iya, yang iya, terjadi kan jadi ada seolah-olah ada tindakan tidak adil. Aha. Gitu. Kan masih ada 5 tersangka. Enggak, makanya mestinya seperti itu. Mestinya 6. Sedikit aja. Habis waktunya, Pak. Sedikit aja. Masalah Oke. kami minta gelar perkara independen kan sampai hari ini juga nggak jelas gitu loh. Oke. Artinya ini kan, ayo dong kalau lu Bukan bener-bener gelar buktikan independen. dong secara terbuka, jangan Ya. Mabes Polri aja. Siap. Polisi memang bagus lah, tapi kan kita nggak tahu manusianya, Bang. Oke, baik. Kita harapkan memang semuanya clear ya. Sama-sama juga sudah sepakat akan fight ke pengadilan dan hasil yang seadil-adilnya berkekuatan hukum tetap nantinya akan Siap. dihasilkan di sana. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama kami pagi ini. Terima Assalamualaikum. kasih, Reja.